Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gus Fayad. Di video kali ini saya ingin membagikan cara atau tutorial berupa cara pengkinian data atau tutorial pengkinian data. Memang banyak channel-channel yang membahas tentang pengkinian data ini, akan tetapi teman-teman sekalian mungkin masih bingung ya. Mudah-mudahan setelah lihat video ini kemudian menyimak dengan seksama video ini, teman-teman bisa paham. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan saya ingin membagikan tutorial atau cara untuk melakukan pengkinian data sebelum kita melakukan klaim di JMO ya. Sebelum kita masuk ke video tutorialnya, saya ingin berbicara dulu untuk pengkinian data ini. Sebetulnya pengkinian data ini adalah sebuah proses untuk memperbaharui data-data kita. Seandainya kita memang hanya mempunyai satu KPJ saja, itu langsung bisa dilakukan pengkinian data ya, asal betul-betul teman-teman sekalian ini sudah nonaktif posisinya. Jadi menurut saya, kalau misalkan sepengamatan saya ya, jangan melakukan pengkinian data ketika teman-teman masih aktif bekerja. Jadi pengkinian data itu dilakukan hanya menjelang proses klaim saja. Kalau misalkan teman-teman sekalian masih bekerja kemudian melakukan pengkinian data, hindari yang seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan memang teman-teman sekalian ini punya lebih dari satu kepesertaan, bisa 2 atau 3 atau 4, tentunya pengkinian datanya akan berbeda ya, karena di situ akan melewati satu buah proses yang prosesnya itu memasukkan atau menginput nomor KPJ. Jadi ada satu proses yang memang berbeda dari yang hanya punya satu kepesertaan ya. Nah, dalam video ini saya ingin sampaikan dulu, ini yang punya hanya satu kepesertaan ya. Untuk yang lebih dari satu kepesertaan atau 2 atau 3 ya, mungkin di lain waktu akan saya bahas videonya seperti itu. Kita langsung saja simak videonya baik-baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan video ini. Mari kita simak. Baik, untuk pengkinian data sendiri mohon diperhatikan ya teman-teman sekalian. Untuk pengkinian data seperti yang sudah awal saya sampaikan, bahwasanya teman-teman semua kalau mau melakukan pengkinian data tentunya harus memastikan bahwa semua kepesertaan itu nonaktif semua. Karena biasanya kalau misalkan ada salah satu yang masih aktif, itu akan bermasalah ke depannya. Jadi pastikan teman-teman sekalian sudah status nonaktif. Baik, langsung saja ke langkah berikutnya. Untuk pengkinian data ini, setidaknya teman-teman sekalian ada 6 langkah untuk melakukan pengkinian data. Jadi ada 6 step ya. Ini saya sebetulnya lebih dari 6 karena diawali dengan kita masuk dulu ya. Kita masuk ke bagian aplikasi awal dari JMO itu sendiri. Silahkan kalau teman-teman yang belum login, silahkan login dulu di aplikasi JMO-nya. Jangan lupa untuk memasukkan email dan password yang benar ya, jangan sampai salah. Silahkan di login dulu. Nah, setelah login kita akan tampil di menu awal layar di JMO ya. Silahkan teman-teman sekalian di sana nanti biasanya ada buka aplikasi di JMO, kemudian ada muncul pop-up update datamu sekarang atau pengkinian data ya. Itu teman-teman bisa sekalian langsung diklik itu, atau teman-teman sekalian nanti pergi ke bagian pengkinian data. Menunya ada di tengah di baris ketiga biasanya. Di sana ada menu pengkinian data, silahkan dibaca. Di sana tampilannya menu pengkinian data. Ya, kalau sudah ketemu nanti silahkan diklik menu pengkinian data tersebut. Nanti teman-teman sekalian akan dibawa ke layar berikutnya, yaitu pertanyaan bahwa notifikasi
silahkan melakukan proses pengkinian data. Notifikasinya seperti yang ada di layar ya. Silahkan di layar seperti itu notifikasinya. Lalu teman-teman sekalian silahkan langsung saja klik OK, lanjutkan. Nah, setelah teman-teman sekalian sudah melakukan klik OK lanjutkan, maka kita akan pergi atau beralih ke tampilan pengkinian data di proses atau step pertama untuk data kepesertaan. Setelah diklik OK lanjutkan, kita dibawa untuk melihat data-data diri dari kita sendiri ya. Seperti NIK, kemudian nomor kepesertaan, kemudian nama lengkap, kemudian tempat lahir, seperti itu dan seterusnya. Di sana ada semua data-datanya dan pastikan itu semuanya adalah sudah benar ya teman-teman sekalian. Dalam step pertama ini dari 6 step atau 6 langkah ya, teman-teman sekalian tidak ada yang untuk pengisian form. Tidak ada ya, jadi di langkah pertama atau step pertama ini tidak ada isian form, hanya melihat data kepesertaan saja. Kalau memang sudah selesai semua, silahkan teman-teman sekalian langsung klik sudah di bagian kanan dari layar HP ya. Silahkan klik sudah. Nah, setelah kita selesai melakukan klik sudah, nanti beralih ke langkah kedua atau step kedua dari 6 langkah ini. Yaitu kalau memang teman-teman sekalian yang punya hanya satu kepesertaan, teman-teman sekalian akan langsung dibawa ke bagian verifikasi peserta berupa pengambilan foto atau gambar biometrik dari peserta tersebut ya. Makanya dalam hal ini banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian, apakah bisa orang lain bisa mengambil saldo dari kita? Jawabannya adalah tidak bisa, karena memang dalam verifikasi sendiri di JMO itu sangat ketat ya teman-teman sekalian ya. Mereka atau pihak BPJS itu sangat mengutamakan keamanan daripada peserta. Jadi dalam proses pengkinian data ini, teman-teman sekalian nanti akan diminta untuk merekam daripada wajah teman-teman sekalian. Nah, di sesi yang kedua ini atau step atau langkah yang kedua ini, teman-teman sekalian nanti akan diminta untuk mengambil gambar ya. Silahkan ikuti panduannya. Tips dari saya, silahkan teman-teman sekalian cari tempat yang terang ya. Jangan di dalam ruangan. Kalaupun memang di dalam ruangan, teman-teman sekalian harus lampunya yang terang benderang. Terang benderang itu standarnya seperti apa? Contohnya seperti mall ya, seperti minimarket, Indomart atau Alfamart, seperti itu terangnya. Itu baru bisa dikatakan terang. Tetapi kalau memang teman-teman sekalian menggunakan cahaya alami, sebaiknya teman-teman sekalian ini berada di luar dari ruangan. Silahkan bisa di teras atau di ruangan yang memang tidak terlalu terang sekali ya, tapi cahayanya cukup. Jadi terang sekali juga kurang bagus, karena memang HP kalau menangkap cahaya terlalu terang kan mengambil gambarnya pun akan jelek ya, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman sekalian nyari tempat yang bagus untuk pengambilan daripada gambar ini. Karena apa? Dalam proses biometrik ini memang banyak yang gagal. Teman-teman sekalian ya, perlu diwaspadai atau perlu kita hati-hati dalam pengambilan gambar dari proses biometrik ini. Karena jatahnya untuk pengambilan gambar atau verifikasi biometrik ini hanya 3 kali teman-teman ya. Hanya 3 kali, dan kalau memang kita 3 kali melakukan kesalahan atau salah ambil gambar atau ada penyebab lain ya yang menyebabkan proses pengambilan gambar itu menjadi tersendat, maka 3 kali kesempatan itu yang terakhirnya atau yang keempatnya nanti akan diblokir. Diblokir dalam hal ini adalah tidak bisa melakukan pengkinian data di aplikasi
JMO, seperti itu diblokirnya. Jadi kalau memang lihat di panduannya, silahkan teman-teman juga masih bisa baca ya. Di JMO itu sendiri ada panduan untuk melakukan verifikasi biometrik itu sendiri. Yang pertama, seluruh wajah itu terlihat jelas dan menghadap kamera ya. Jangan sampai kita miring kameranya, atau kameranya itu di bawah dagu kita atau terlalu ke atas. Jadi harus pas dengan wajah kita. Pastikan posisi wajah sejajar dengan kamera, seperti itu ya. Jadi nggak boleh terlalu ke bawah atau terlalu ke atas atau terlalu ke samping kiri atau kanan. Kemudian poin yang ketiga ada teman-teman, silahkan pastikan cahayanya cukup ya. Jadi tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Maka cukup cahaya yang cukup. Kemudian pastikan juga mata kanan dan kiri terbuka lebar. Jangan sekali-kali menggunakan kacamata. Teman-teman sekalian yang punya minus atau plus ya, atau yang selama ini berkacamata, silahkan tanggalkan dulu kacamatanya untuk verifikasi biometrik ini. Jadi tidak boleh memakai aksesoris apapun di wajah kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan latar belakang atau backgroundnya berwarna satu warna. Kalau beda warna ya, pernah dalam pantauan saya itu ada yang memang backgroundnya itu warnanya rame di belakangnya, itu bisa menyebabkan kegagalan. Yang amannya adalah backgroundnya itu adalah kontras dengan warna baju kita atau kerudung kita. Misalkan warna yang netral adalah putih ya, atau biru. Kalau biru kemudian jangan pakai baju yang biru lagi, seperti itu. Atau hijau, jangan memakai yang hijau lagi. Usahakan warna-warna yang netral ketika kita memakai baju apa. Kalau misalkan pengen netral berarti temboknya, backgroundnya itu berwarna putih ya. Jangan sampai putih kemudian bajunya putih lagi, seperti itu ya. Itu yang perlu diwaspadai, dihati-hati ya. Kemudian untuk background sudah selesai kita. Berarti backgroundnya itu harus satu warna ya, polos, jangan terlalu rame warnanya. Kalaupun mungkin ada sedikit-sedikit ya nggak masalah lah. Cuman ini titik beratnya adalah satu warna atau polos ya. Kemudian berikutnya adalah yang teman-teman perlu perhatikan adalah pastikan teman-teman mengikuti instruksi daripada biometrik, sistem biometrik tersebut, karena di 2024 ini menggunakan teknologi terbaru. Teknologinya, biometriknya itu berupa kombinasi antara pasif ya, pasif dan aktif. Artinya gerakannya itu teman-teman sekalian nanti akan diarahkan untuk tengok kanan, tengok kiri, atau ke atas ya, ke bawah gitu ya, atau mengedipkan mata atau senyum, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan perintah yang ada di layar tersebut. Kemudian silahkan teman-teman sekalian sebelum mengambil atau sebelum proses ini jangan lupa untuk menonaktifkan filter kamera, karena itu sangat berpengaruh teman-teman sekalian ya. Jadi sealami mungkin kalau memang di proses biometrik ini, khawatir nanti pengaruh terhadap pengambilan gambar. Kemudian seperti yang di awal saya bilang, kacamata dan masker, kemudian topi itu dihindari semua ya, ditanggalkan semua. Jilbab, adapun jilbab tidak ada masalah kalau jilbab ya, kalau memang di KTP-nya memang berjilbab, biasanya harus berjilbab lagi. Kalau KTP-nya memang nggak berjilbab, biasanya tidak berjilbab lagi. Tapi kadang-kadang memang yang diperlukan, kalau misalkan teman-teman sekalian awalnya tidak berhijab, kemudian sekarang berhijab, pakailah hijab. Kalau memang tidak berhasil, silahkan coba untuk dibuka hijabnya. Jadi yang titik beratnya adalah di bagian mukanya ya. Kalau muka terhalang oleh kacamata itu baru bermasalah, atau terhalang oleh masker ya, itu baru bermasalah. Nah silahkan kalau sudah dikonfirmasi, diambil gambarnya, klik silahkan ambil foto ya. Ambil foto, nanti silahkan teman-teman ikuti instruksi yang ada di foto biometrik tersebut. Kalau misalkan tengok kanan, tengok kiri, atau
ke atas atau ke bawah ya, atau suruh senyum, silahkan teman-teman ikuti. Nah setelah itu nanti aplikasi akan mengambil secara otomatis gambar dari teman-teman sekalian. Tandanya adalah aplikasi berhenti, kemudian ada muncul di situ gambar teman-teman sekalian. Nah setelah itu teman-teman sekalian silahkan klik selanjutnya. Lalu kita akan beralih ke tahap yang ketiga dari 6 tahap, atau step yang ketiga dari 6 step. Di sana terdapat data kontak yang kita harus isi ya. Data kontak ini silahkan diisi dengan yang teman-teman punya ya, yang valid ya. Kalau misalkan sudah ada nomor HP, kemudian emailnya sudah sesuai. Kalau memang ada NPWP, silahkan diisi NPWP. Kalau ada paspor, silahkan diisi nomor paspornya. Akan tetapi perihal dengan nomor NPWP ini sebetulnya bukan merupakan keharusan ya. Artinya bisa di-skip. Jadi kalau yang tidak punya NPWP atau tidak punya paspor, bisa di-skip langkah ini. Kemudian kalau memang pengen di skip, silahkan klik selanjutnya. Setelah klik selanjutnya, teman-teman sekalian akan dibawa ke tahap keempat atau step keempat daripada 6 langkah di pengkinian data. Untuk di step keempat ini, teman-teman sekalian harus melengkapi data kependudukan ya, sesuai dengan kartu keluarga, seperti itu, kartu keluarga dan KTP, atau sesuai dengan Disduk Capil. Di langkah keempat ini teman-teman diminta untuk mengisi yang pertama itu jenis kelamin ya, teman-teman sekalian, jenis kelaminnya apa, perempuan atau laki-laki, silahkan diklik sampai ada titik lingkaran hijau. Setelah itu beralih ke tahap berikutnya, yaitu teman-teman harus mengisi sekalian nama kecamatan, kelurahan, dan kabupatennya ya. Silahkan di sana diisi. Biasanya yang paling mudah adalah teman-teman silahkan ketikkan nama kelurahannya saja. Nanti di sana muncul beberapa data ya, deretan data bahwa kelurahan ini nanti, kecamatan ini, kabupaten ini atau kota ini. Tinggal klik, pilih saja. Misalkan teman-teman di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, kemudian di Kota Jakarta Selatan. Silahkan diklik yang itunya ya. Setelah terisi itu, kemudian di bawahnya adalah kita mengisi alamat daripada domisili. Silahkan dilihat teman-teman, alamat domisili kita di KTP atau KK itu di mana. Misalkan memang yang tertulis di sini Perumnas Sejahtera Pekerja, RT sekian, RW sekian. Nah, itu yang ditulis ya. Jadi tidak perlu mencantumkan daripada kelurahan atau kecamatan, cukup alamatnya saja. Kalau mau lengkap sekalian RW-nya silahkan. Tapi kalaupun misalkan yang tertulis di alamat KTP itu hanya menuliskan Perumnas saja atau bloknya saja, itu tidak masalah, seperti itu ya. Kemudian di langkah berikutnya adalah nama gadis ibu kandung. Artinya nama ibu kandung ini harus sesuai dengan yang ada di KTP atau KK ya, ada di KK maksud saya. Harus sesuai dengan yang ada di KK, tidak boleh berbeda. Artinya kalau memang tertulis di sana di KK itu Aniwati, kita harus tulis lagi Aniwati. Pakai sesuai dengan ANIWATI ya. Jadi harus sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian melangkah ke tahap berikutnya, pengisian tentang status perkawinan. Silahkan teman-teman sekalian sesuaikan dengan status terkini ya. Kalau memang teman-teman sekalian belum menikah, silahkan klik pilih belum kawin. Atau kalau yang sudah menikah, silahkan klik pilih sudah menikah atau kawin ya. Kemudian setelah terisi semua, kita pastikan dulu data-datanya ya. Silahkan klik selanjutnya untuk mengakhiri step daripada step keempat ini atau tahap keempat ini. Nah, setelah kita sudah klik selanjutnya, nanti beralih ke tahap 5 daripada 6 tahapannya. Setelah itu semua, nanti kita beralih pada langkah kelima, yaitu step kelima atau sesi kelima ya. Ini
menyangkut masalah data tambahan ya. Setelah tadi kita diisi untuk melakukan data kependudukan, sekarang tambahannya data tambahan dari teman-teman sekalian atau teman-teman pekerja ya. Di data tambahan ini diminta untuk mengisi daripada pendidikan teman-teman sekalian, pendidikan terakhirnya apa, kemudian agamanya apa, kemudian golongan darah ya. Kalau memang yang banyak bermasalah atau bingung teman-teman sekalian, ini di golongan darah biasanya. Sebetulnya ini asal saja tidak masalah ya. Kalau memang teman-teman sekalian tahu golongan darahnya, silahkan dipilih. Kalau memang A ya A, B ya B, atau AB atau O ya, silahkan diklik. Akan tetapi kalau memang teman-teman sekalian tidak mengetahui daripada golongan darah tersebut, silahkan dipilih random saja, mau A, B, atau O, atau AB, silahkan. Kemudian nanti beralih ke yang paling bawahnya, yaitu kontak darurat. Kontak darurat ini sebetulnya berupa kotak cadangan ya, orang terdekat kita, bisa suami, istri, atau ayah, atau ibu, atau adik, atau kakak, atau kerabat kita ya. Tapi saya sarankan untuk mencantumkan nomor daripada kepesertaan ini, nomor nomor dari tambahan ini, teman-teman sekalian silahkan isi data kontak darurat ini dengan mengisi nama yang ada di kartu keluarga kita. Misalkan kartu keluarga kita orangnya siapa gitu ya. Kemudian ditulis di situ, kemudian nanti diisi nomor kontaknya, diisi juga nomor HP-nya ya. Kemudian alamatnya juga sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Jadi alamat kita dengan dia itu sama. Seperti itu ya. Lalu nanti ada hubungannya apa? Hubungannya antara kontak darurat dengan kita. Bisa saudara atau kakak atau ibu ya, atau orang tua, seperti itu. Kemudian setelah selesai semua teman-teman sekalian, di step kelima ini silahkan akhiri dengan klik selanjutnya. Maka kita akan dibawa ke bagian atau step terakhir daripada proses ini ya, dari proses pengkinian data. Jadi dari 6 step ini semuanya mudah ya teman-teman sekalian. Semuanya mudah, hanya perlu ketelitian saja dan kehati-hatian saja. Kita akan beralih ketika mengakhiri sesi kelima ini, maka kita disuruh untuk mengecek ulang sebetulnya. Untuk mengecek ulang data yang tadi kita sudah isi, itu hanya perlu untuk konfirmasi saja. Di sana ada nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu ketenaga kerjaan, kemudian nama lengkap, NPWP, dan lain sebagainya. Kemudian di sana nanti ada ada kotak putih yang membutuhkan persetujuan kita. Di sana ada tulisan dengan tulisan seperti ini bunyinya. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi pada aplikasi adalah benar dan bersedia memenuhi seluruh prosedur, peraturan atau kebijakan hukum yang berlaku pada layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta setuju data saya yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk tujuan bla 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 gitu ya. Seperti itu. Setelah kita baca ini, kita klik. Ada kotak di sebelah kirinya ya, ditulisan dengan itu kotak, klik sampai dengan ada checklist warna hijau putih ya. Kemudian kita langsung saja klik konfirmasi. Nah, setelah di tahap 6 ini, setelah kita konfirmasi, maka teman-teman sekalian akan muncul pop-up daripada notifikasi di aplikasi JMO bahwasanya kita telah berhasil melakukan pengkinian data. Seperti itu ya. Jadi sudah berhasil disimpan, notifikasi akan dikirimkan jika teman-teman sekalian memang sudah selesai ya melakukan pengkinian data ini. Lalu ada pop-up di situ tulisannya oke, terima kasih. Silahkan diklik saja oke, terima kasih. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya, 6 langkah atau 6 step daripada pengkinian data. Diawali dengan kita mengecek data kepesertaan kita, kemudian kita diminta untuk melakukan foto biometrik, kemudian kita lengkapi isi daripada
data-data diri kita, kemudian data tambahan dan lain sebagainya, kemudian sampai di tahap akhir ini, di tahap 6 ini, di tahap mengkonfirmasi daripada data yang tadi sudah diisi. Nah, setelah ini di pengkinian data, teman-teman sekalian, nanti sudah oke, terima kasih. Setelah selesai memang prosesnya, tunggu beberapa saat, maka akan ada notifikasi di lonceng aplikasi bagian awal ya. Nanti akan muncul di sana Anda telah melakukan pengkinian data. Anda telah berhasil melakukan pengkinian data. Itu berarti tandanya pengkinian data Anda sudah berhasil. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya untuk pengkinian data sendiri. Jadi teman-teman sekalian harus mengikuti beberapa stepnya dan memang harus penuh dengan ketelitian ya. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen yang bermanfaat, atau ada yang memang ingin membagikan pengalamannya untuk pengkinian data ini, silahkan saya persilahkan di kolom komentar ya. Kalau memang video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dipermudah dalam segala keperluan dan urusan. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.